Kita masuk dalam peribadatan. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Kristus yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing, saat ini Minggu 11 Oktober tahun 2020, kita akan bersama mengadakan peribadatan Minggu, Bulan Keluarga, dan Riyo Unduh-Unduh. Ibadah Minggu ini dilaksanakan secara langsung dan secara online melalui live streaming. Persiapan batin sangatlah dibutuhkan untuk memasuki peribadatan. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan batin kita dengan memujikan dari pujian pengantar ibadah Kidung Jemaat 9 bait 1 dan 2, Puji Hai Jiwaku, Puji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Jangan engkau pertaruhkan nasib kepada insan yang fana, juga bangsawan yang paling baik hilang bersama niatnya. Hidup manusia lenyap, hanyalah Allah yang tetap. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang berkasih, Allah Bapa sendirilah yang memanggil kita, persekutuan hidup orang percaya, untuk beribadah kepadanya. Kasih-Nya menyatukan kita dalam peribadatan agung di gereja maupun di rumah masing-masing, mengikat kita dengan darah-Nya yang kudus melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Diperkenankan untuk duduk kembali. Kita masuk dalam litani ucap syukur keluarga. Ketika manusia tidak mendengarkan Tuhan dan syukuri berkat-Nya, maka penderitaan menanti. Demikianlah kita membaca kisah penderitaan pertama manusia yang berawal dari manusia yang lebih mendengarkan suara ular ketimbang Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui
bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kejadian pasal 3 ayat 1-6. Mari kita belajar mendengarkan dan bersyukur untuk setiap pemberian Tuhan. Ya Tuhan, kami mendengarkan dan bersyukur kepadamu. Ajarilah kami menjadi keluarga yang selalu mau mendengarkan satu dengan yang lain dan mengajak keluarga kami mensyukuri pemberian-Mu. Ya Tuhan, ajarilah kami, dengarkan permohonan kami. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Kristus, dalam hidup kita sehari-hari, sering kita berbuat dosa. Saat ini, mari bersama kita mengaku dosa-dosa kita dan bertobat. Pertobatannya diundangkan melalui panggilan hidup dalam kasih yang tercermin dalam bacaan Matius 22 ayat 37-40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, marilah kita bersama memasuki doa pengakuan dosa secara pribadi sebagai undangan untuk menghidupi hidup dalam kasih Allah. Doa pribadi dipersilakan. Amin. Doa cukup. Mari bersama kita berdiri, kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Keluarga Allah yang penuh dengan kasih, setelah kita mengaku dosa-dosa kita dan bertobat, Allah berkenan memberikan anugerahnya. Anugerah Allah tersebut dapat kita temukan melalui pembacaan berita anugerah pada Amsal 19 ayat 20, demikian firman Tuhan. "Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan." Mari bersama kita menanggapi anugerah Allah tersebut dengan bersalam namaste kepada masing-masing anggota keluarga, masing-masing jemaat di kanan kiri dengan mengucap salam damai. Salam damai, Salam damai. Masih dengan berdiri, mari memujikan pujian pengantar firman, Kidung Jemaat 353 bait pertama dan kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. memanggil aku dan kau. Lihatlah dia
Biarkanlah aku Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Diperkenankan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Kristus yang dikasihinya. Sebelum kita memasuki pelayanan sabda, mari terlebih dahulu menyiapkan batin kita dengan berdoa. Mari berdoa. Di dalam kehidupan kami, di dalam segenap apa yang kami jalani, Engkau hadir ya Tuhan, memanggil kami. Engkau menunggu apakah kami mendengarkan dengan baik, atau kami hanya tidak mengacuhkannya. Namun saat ini Engkau mengundang kami untuk kami melaksanakan peribadatan minggu. Tidak hanya memperingati bulan keluarga, namun kami keluarga Kristus bersyukur atas rahmat-Mu, berkat-Mu melalui riyoyo unduh-unduh. Tuhan, saat ini kami hendak memasuki pelayanan sabda. Kiranya melalui firman-Mu, Engkau mengajar kami, Engkau membuat kami menjadi lebih bijak, Engkau menjadikan kami anak-anak yang seturut dengan kasih-Mu. Kiranya kami, Engkau berikan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti dan memahami arti firman-Mu. Secara khusus, kiranya Roh-Mu juga turun ke atas hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk memberitakan sabda-Mu. Berkatilah ya Tuhan, agar apa yang keluar dari mulutnya yang terbatas hanyalah semata-mata atas kebenaran dan kasih setia-Mu. Kami serahkan pelayanan sabda pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, mari membuka bacaan kita yang diambil melalui kitab Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat 14. Injil Matius 22 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Demikian isi firman Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini.
Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Shalom, shalom, shalom. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, kiranya kasih Allah senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita dan kita rasakan di dalam kehidupan keluarga kita pula. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, tema pada saat ini adalah mendengarkan Tuhan. Saat ini kita bersyukur bahwa kita di dalam peribadatan Minggu tanggal 11 Oktober ini masih dapat melaksanakan peribadatan riyoyo unduh-unduh. Meskipun sederhana dan meskipun tidak tampak keriuh rendahan di sana sini seperti yang biasa kita lihat saat riyoyo unduh-unduh di tahun-tahun kemarin sebelum pandemi. Rasane kangen ngoten nggih, mendengar Pak Ganjar menawarkan barang, berteriak-teriak, melihat ke sana sini banyak jemaat yang antusias untuk melelang dan sebagainya. Rasanya betul-betul kita rindukan. Namun Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, ini adalah saatnya di mana kita merefleksikan ulang. Apakah ucapan syukur itu hanya melalui kemewahan, kegegap gempitaan, sebuah lelangan, atau ucap syukur bisa kita temukan dalam hal-hal yang sederhana? Apakah kita bersyukur dengan mulut kita yang mengatakan gangsal atus, 600, 700 dan sebagainya? Atau kita cukup bersyukur melalui doa dan hidup yang kita refleksikan bagi Tuhan? Bapak Ibu berbicara tentang
mensyukuri dengan mulut kita. Mari kita melihat, mari kita ngecek dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita melakukan apa yang dititahkan Tuhan pada kita? Monggo dicek. Kuping kita apakah masih berada di kanan kiri? Tesih nggih? Puji Tuhan. Mulut kita apakah masih berada di depan? Apakah satu atau banyak mulutnya? Kita bisa mengecek. Nah, Bapak Ibu, teringat akan itu kita bisa mengingat satu lagu sederhana yang dinyanyikan dulu pada saat kita kecil. Dua mata saya, hidung saya satu, dua telinga saya pakai baju baru. Betul nggih? Dua telinga saya, yang kiri dan kanan. Mulut apakah juga disebut? Mari mengingat kembali. Mulut apakah juga disebut? Disebut. Namun apakah mulut ini lebih banyak daripada telinga? Mari melihat. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, saat kita mencoba melihat kembali tubuh kita, mari kita refleksikan kembali. Kok sik to? Sing paling akeh kuwi lambe apa kuping? Mana yang lebih banyak? Telinga kita atau mulut kita? Jika kita merefleksikan ulang, tentu pasti telinga kita itu diciptakan kiri dan kanan. Mulut kita diciptakan satu di depan. Nanging, peniku. Tapi, apakah dalam hidup kita sudah mempergunakan mulut dan telinga kita sesuai dengan porsinya? Tegesipun artinya begini. Jika telinga kita dua, seharusnya kita lebih banyak mendengar. Jika mulut kita satu, seharusnya kita sedikit untuk berbicara. Ning napa nggih ngoten nek saben dinten? Waduh, iya Mas. Ketok iki senajan lambene siji, ning anggeranu ngrasani kono kene, gibah di sana sini, mengatakan hal-hal negatif di sana sini, tanpa mau mendengarkan. Atau saat orang lain mendengarkan ya hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Napa tegese mboten dirungokne. Apakah demikian? Terkait dengan tema kita saat ini, mendengarkan Tuhan. Keluarga Kristen yang baik adalah keluarga yang mau mendengar. Keluarga Kristen yang bersyukur adalah keluarga yang mau lebih banyak mendengar. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bacaan kita adalah bacaan yang unik sekali. Bacaan kita yang saat ini kita lihat dalam Matius 22 ayat 1-14 menggambarkan tentang sebuah perjamuan kawin. Mari kita melihat dan menganggap bahwa perjamuan kawin ini tidak dilakukan pada saat pandemi. Artinya apa? Perjamuan ini disiapkan begitu rupa. Dengan kemewahan yang luar biasa. Napa melih sing duwe gawe niku raja. Disiapkan dengan kemewahan yang luar biasa. Bahkan diceritakan di dalam bacaan kita, ayat 4, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan, dan ternak piaraanku telah kusembelih. Artinya apa? Lembu jantan dan ternak
piaraan pada masa itu digambarkan sebagai sebuah simbol kemewahan. Apalagi menurut para penafsir Perjanjian Baru, perjamuan kawin di dalam kebudayaan Israel, Yahudi pada saat itu adalah perjamuan yang sangat-sangat besar. Kita bisa melihat, merefleksikan mengenai Tuhan Yesus yang melakukan mukjizat pertama kali pada perjamuan kawin di Kana. Begitu luar biasanya digambarkan sampai bertong-tong minuman harus dikeluarkan. Begitu pula dengan bacaan kita, apalagi dalam bacaan kita adalah seorang raja sing duwe gawe. Para penafsir Perjanjian Baru sepakat bahwa pada saat itu pernikahan digelar paling tidak selama 7 hari berturut-turut. Dengan hidangan luar biasa, dengan kemewahan yang luar biasa. Lalu apa maknanya bacaan kita, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih? Orang-orang telah ditata, undangan telah disusun. Namun orang-orang yang diundang ini, orang-orang yang telah diharapkan untuk hadir ini tidak mengindahkannya. Ayat 5 kita bisa baca. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Bahkan orang-orang lain menyiksa hamba-hambanya yang ditugaskan untuk memberi undangan. Dados sing ngaturke undangan niku nuwun sewu dipateni. Mak nggih mengerikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan ini mau merefleksikan bahwa undangan yang telah tersedia itu tidak digubris, tidak diindahkan. Namun karena kekecewaan yang besar, sang raja harus melakukan sesuatu ketegasan. Orang-orang yang tadi membunuh dikejar, dibunuh, kotanya dibakar. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak cukup dengan itu, sang raja menyuruh hamba-hambanya pergi ke persimpangan-persimpangan jalan, mengundang setiap orang yang dijumpai di sana untuk ke perjamuan kawin. Artinya bahwa yang diundang ini bukanlah undangan sebenarnya. Mereka adalah orang-orang marginal yang digambarkan hidup di persimpangan-persimpangan jalan. Orang yang tidak dianggap oleh seorang bangsawan pada masa itu. Namun apa yang terjadi? Orang-orang yang tidak dianggap ini, orang-orang yang dimarginalkan oleh lingkungannya ini, merekalah yang datang. Merekalah yang ikut turut dalam kebahagiaan sang raja. Namun ada satu orang yang tidak memakai pakaian pesta. Bisa kita asumsikan orang yang hadir di sana tentu sudah memakai pakaian pesta. Nek milih batik nggih batik sing luwih apik. Mboten mung batik seragam. Kalau memilih celana ya celana yang paling bagus. Tidak hanya celana yang serampangan saja. Sing dandan dineciske. Meskipun pada saat itu mereka hanya orang-orang marginal. Tapi mereka menghargai undangan itu. Ada satu yang tidak menghargai undangan. Datang dengan tanpa pakaian pesta. Hingga akhirnya si raja menyuruh
Hambanya mengikat kaki dan tangannya, mencampakkan orang itu ke dalam kegelapan. Bapak Ibu, gambaran raja, undangan raja ini adalah undangan Allah untuk umat manusia. Allah telah merancangkan, Allah telah memanggil orang-orang pilihannya, keluarga-keluarga pilihannya, telah dipanggil untuk melayaninya. Namun masih saja ada orang-orang, keluarga-keluarga yang tidak mengindahkan panggilannya. Tidak cukup hanya mengindahkan panggilannya. Orang-orang ini, keluarga-keluarga ini kadang mendukakan hati Tuhan. Akhirnya Tuhan mengutus orang-orang yang berasal dari golongan yang tidak terlalu diperhatikan, namun memiliki rasa bersama-sama menanggung pelayanan. Merekalah orang-orang yang diundang dari persimpangan-persimpangan jalan, mau menghadiri undangan pesta itu. Sudah menyiapkan yang terbaik, meskipun yang terbaik tidak sama dengan yang terbaik yang diundang, dengan yang terbaik oleh yang raja undang. Mereka inilah yang bersedia hadir. Meskipun mungkin orang-orang yang dipanggil ini ada yang tidak terpilih. Kenapa tidak terpilih? Karena dia tidak mengindahkan bagaimana perasaan raja saat dia tidak memakai pakaian pesta. Dia tidak menggubris, menyepelekan panggilan sang raja, panggilan Allah ini. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih. Hingga akhirnya Tuhan Yesus dalam bacaan kita memberikan penekanan. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Apakah kita dan keluarga kita selama ini mendengarkan Tuhan, selama ini mendengarkan panggilan Tuhan dan bersedia hadir dalam undangan pelayanannya, menghargainya, dan menjadi orang-orang yang terpilih? Atau kita adalah orang-orang yang menolak panggilan Allah, keluarga-keluarga yang menolak panggilan Allah, tidak menggubris sama sekali? Atau kita adalah orang-orang yang bersedia hadir, namun tidak menghargai si empunya hajatan, si empunya rumah, sang raja itu? Mau kita kategorikan yang mana keluarga kita? Jika didasari dengan ucapan syukur, maka keluarga kita adalah keluarga yang mau hadir, memberi yang terbaik, ikut dalam panggilan, undangan kasih Kristus. Selamat menghidupi panggilan Allah. Selamat mendengarkan dengan sungguh, menanggapinya dengan baik, dan merasakan apa yang dirasakan Tuhan. Tuhan memanggil, menyertai, dan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita merenungkan sabda Tuhan. Dengar dia panggil namamu.
jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, marilah kita memperbaharui iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersembahkan persembahan Minggu dan persembahan Rioyo Unduh-Unduh yang sudah kita kumpulkan. Marilah persembahan-persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan sebagai wujud ucap syukur. Adapun dasar dalam kita mempersembahkan terambil dari Mazmur 139 ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan Bapak Ibu yang mengikuti peribadatan di rumah masing-masing, mohon mengkoordinasikan persembahan mingguan dan dikumpulkan kepada majelis kelompok atau bepantan. Selamat berpersembahan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, di hadapan kita telah ada persembahan Rioyo Unduh-Unduh dan persembahan mingguan yang telah kita kumpulkan saat ini.
Mari kita menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan dengan doa persembahan dan syafaat. Mari berdoa. Kehidupan keluarga kami ya Tuhan tidak pernah terlepas dari berkat anugerah kasih Tuhan yang senantiasa melingkupi hidup kami dan keluarga. Oleh karena itu ya Tuhan, melalui bulan keluarga ini kami menyadari bahwa kami harus mengucap syukur atas berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Oleh karenanya ya Tuhan, saat ini kami haturkan persembahan secara khusus, persembahan riyoyo unduh-unduh yang secara simbolis tadi diberikan melalui majelis gereja kepadamu ya Tuhan, dari masing-masing kelompok dan pepantan di GKJ Wonogiri Utara. Kami haturkan buah yang terbaik ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya dapat berguna bagi pelayanan di GKJ Wonogiri Utara untuk melayani jemaat Tuhan di gereja Tuhan ini. Kami juga haturkan persembahan mingguan kami sebagai wujud syukur kami hari lepas hari Engkau merawat, menjaga, memberkati kami. Kiranya persembahan ini dapat digunakan dengan baik sebaik-baiknya. Hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk mengelola persembahan ini Tuhan berkati. Kiranya kasih dan kebijaksanaan Tuhan melimpah di dalam kehidupannya, agar dapat mengelola persembahan ini untuk kepentingan pelayanan di GKJ Wonogiri Utara. Kami bersyukur bahwa Engkau tetap menjaga gereja Tuhan dan jemaat-Nya. Kami berharap agar kami tetap Engkau rengkuh, Engkau jaga. Meskipun saat ini masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Begitupun pula ya Tuhan, kami memohon rahmat-Mu turun ke atas saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19. Secara khusus anak-anak kami, cucu-cucu kami, yang saat ini harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Berkatilah anak-anak dan cucu-cucu kami Tuhan agar tetap melanjutkan studinya, melanjutkan pendidikannya meskipun saat ini harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Berkatilah guru mereka, dosen mereka, para pengajar mereka, agar Engkau beri kebijaksanaan, Engkau berikan kasih dan sukacita untuk tetap mengajar anak-anak, mendampingi mereka meskipun secara online. Tuhan Allah Bapa kami pun juga memohon secara khusus ya Tuhan atas pelaksanaan penahbisan pendeta yang akan diselenggarakan pada 29 Oktober nanti. Berkatilah agar terlaksananya hanya seturut dengan kasih setia Tuhan, panitia, majelis, dan secara khusus vikaris yang mempersiapkan diri, kiranya dapat Engkau berkati. Tuhan Allah Bapa kami pun kami bersyukur Engkau tetap mengasihi kami, terbukti kami dapat melunasi
pembelian tanah Kelasis. Kiranya tanah Kelasis ini dapat kami gunakan sebaik-baiknya untuk pelaksanaan pelayanan di GKJ Wonogiri Utara. Tuhan, kami menyerahkan secara khusus diri kami masing-masing. Kami pun menyerahkan juga secara khusus penanganan COVID-19 di GKJ Wonogiri Utara bagi jemaat-jemaat yang terdampak. Kiranya dapat memberi daya dan senantiasa dibutuhkan oleh jemaat. Kami haturkan ucapan syukur kami Tuhan. Ucapan syukur keluarga kami. Kami juga serahkan keluarga kami, diri kami pribadi. Jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara dan gereja-gereja Tuhan yang lain. Masyarakat, bangsa dan negara kami, Indonesia, ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama tunggal Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, marilah kita berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Kita diutus untuk tetap mengabarkan berita baik dan mendengarkan panggilan Allah. Maka marilah menerima berkat Tuhan sebagai sarana kita melaksanakan firman-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Hitung jemaat 318, bait 1 dan 2 kita hitungkan. Berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia